Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah hadir di tempat ini di ruang OSIM ya. Kita akan melakukan konseling kelompok. Pernah melakukan konseling kelompok? Belum. Oh, ya. Ya, untuk kegiatan BK atau layanan BK yang pernah dilakukan apa? Pernah diikuti? Bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, belum. Kalau konseling kelompok itu saya jelaskan dulu ya. Konseling kelompok itu adalah layanan dari bimbingan konseling atau BK untuk mengentaskan masalah. Mengentaskan masalah itu mencari solusinya atau bisa menguraikan masalahnya dan memberi jalan keluarnya. Seperti itu. Dalam kelompok K ya, alamat Talun Sidokerto Pupuh Sragen. Kan nama saya Muhammad Raihan Alkifari, nama panggilan Raihan, alamat dari Pupuh ya. Mas Rehan dari. Oke. Nama saya Ahmad Ferudin, biasa disebut Irul, alamat Bogorjo, Gedungan, Pupuh Sragen. Irul dari Bogorjo. Kenalkan, nama saya Muhammad Fajar Labsi, biasa dipanggil Fajar, alamat Wonorejo, Jembangan, Pupuh Sragen. Mas Fajar dari Jembangan, Wonorejo. Perkenalkan, nama saya Rio Rubidia Nasai, biasa dipanggil Rio, alamat saya Sultan Arta 15 Karangwaru, Pupuh Sragen. Mas Rio, oke. Perkenalkan, nama saya Gigah Kol Gibran dari Desa Gedangan, Gentan Banaran, Pupuh Sragen. Ya, Mas Gigah Khalil Gibran, panggilannya Gigah. Oke, siap. Perkenalkan, nama saya Dena Raffi, sering dipanggil Dena, alamat Karungan, Pupuh Sragen. Ya, dipanggil Dena. Oke, sudah saling kenal ya? Pak Hamka, Rehan, Irul, Faza, Rio, Gigah, Dena. Sudah saling kenal semuanya? Oke, kalau sudah siap masuk ke konseling kelompok? Siap. Nanti kita mengungkapkan masalah kita masing-masing ya, masalah kalian ya, dari Mas Rehan, Mas Wirul, Mas Faza, Mas Rio, Mas Gigah dan Mas Dina. Silahkan mengungkapkan masalahnya. Terus nanti kita membahas mungkin kalau bisa semuanya, tapi kalau tidak bisa kita membahas satu masalah dulu ya. Ya, nanti kita setujui masalah siapa dulu yang kita selesaikan. Kalau bisa sampai selesai, sampai ketemu solusinya ya, sampai ketemu pemecahannya atau jalan keluarnya. Itu kalau bisa semuanya, kalau tidak satu aja dulu, karena kita menggunakan waktu konseling kita 1 jam pelajaran yaitu 40 menit, tapi yang kita gunakan betul-betul efektif adalah 30 menit supaya nanti kalian bisa istirahat dan karena ini jam 6 bisa ikut sholat zuhur berjamaah. Oke. Sekali lagi saya tanyakan, siap mengikuti konseling kelompok? Siap. Oke. Baik. Kita mungkin dari Mas Rian dulu. Ada masalah apa silahkan diungkapkan. Oh ya, maaf. Ini karena ini di konseling kelompok itu harus, tadi sudah saya sampaikan asas-asasnya ya. Ini harus ada ikrarnya untuk menjaga kerahasiaan konseling ini. Kalian bersedia? Bersedia? Bersedia nanti mengucapkan namanya dan siap untuk mengucapkan ikrar ya. Ini saya bacakan biar tidak keliru karena harus betul ya untuk ikrarnya ya. Oke, nanti contoh menyebutkan saya Pak Hamka dengan nanti cuma mengucapkan dulu saya Pak Hamka, saya Rehan, saya Faza, saya Irul, itu menyebutkan dulu satu-satu. Baru nanti saya ucapkan, kalian mengikuti. Siap? Siap. Dalam kelompok siap ya? Oke. Saya Pak Hamka. Saya Raihan. Saya Irul. Saya Fajar. Saya Rio. Saya Gigah. Saya Dena. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data dan atau keterangan lainnya yang saya terima baik dari diri saya atau dari siapapun dalam kelompok ini
dalam kelompok ini yaitu berupa data atau keterangan yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Nah, ini tadi ikrar kita pegang sungguh-sungguh ya. Siap? Oke. Sekarang dari Mas Rian ungkapkan masalahnya kalau ada. Masalah. Lupa waktu saat Lupa waktu? lupa waktu kalau main game. Lupa waktu kalau main game. Bisa diterangkan mungkin bagi apa Mas Rehan ini sampai lupa waktu kalau main game itu bagaimana? Bisa diceritakan? Kadang ya, lama main game sampai lupa lihat jam. Sampai lihat 4 jam. Makan? Ya makan ya. Lupa? Gak lupa, alhamdulillah kalau makan gak lupa. Gini, main game itu kalau sholat masih ingat tidak? Masih Tepat waktu apa menunda-nunda waktu? tepat waktu. Adzan langsung ikut sholat berjamaah? Iya. Alhamdulillah. Keluar Kelas. Izinnya ke kamar mandi. Apakah kamar mandi itu benar-benar ke kamar mandi? Kadang boten Kadang boten, kadang tidak ke kamar mandi. Kemana itu? ke kantin atau ke operasi. Ke kantin atau operasi. Tujuannya untuk jajan tadi untuk menghilangkan ngantuk atau penatnya. Nah, ketika jajan ibu jajan apa cerita nang banyak. Nggih, jajane malah nggih permen ben gak ngantuk terus air minum. Oh iya. Gini weh, coba kamu ceritakan nggak usah malu ya, kita sudah berikrar tadi dong. Ceritakan dari kelas itu misalnya mau kamar mandi ya, terus melipir ke kelas 7, kelas 8, terus baru ke koperasi. Setelah koperasi belum puas masih ke kantin siapa lagi untuk beli es gitu. Coba ceritakan. Ndak urutannya piye? Jadi kadang asal kamar mandi terus keluar ke kantin agak lama dikit gitu Pak. Terus Di kantin ada siapa di sana? ya kadang ada anak-anak lain gitu. Ada anak lain, kelas berapa? Kelas 9 A, B, C. Oh seperti itu. Pernahkah ke kelas 7 atau kelas 8 untuk melihat-lihat di kelas itu? Mungkin ada anak yang ditaksir atau pengen melihat gurunya yang mengajar siapa? Pernah kan? Kan ada rasanya gitu Pak. Pernah seperti itu? Oh iya, pengen seperti itu. Itu termasuk untuk menghilangkan jenuh ya. Ayo teman yang lain coba memberi masukan kepada Mas Dena. Atau mungkin yang pernah kalian lihat sendiri ke Mas Dena. Atau mungkin ada yang menemani Irul ini, Mas Irul menemani tidak? Enggak boleh. Ini memang Mas Giga menguatkan pendapatnya sama Mas Dena bahwa karena di kelas sendiri kadang kita bosan dengan cara atau metode guru mengajar. Nah kalau saya tanya ya kepada kalian, pada anggota kelompok ini, apakah ketika ada pelajaran terus diberikan ice breaking mencairkan suasana itu, apakah kalian juga merasa berbeda? Misalnya dengan tepuk-tepuk, misalnya dengan tari pinguin atau sebagainya itu loh, apakah juga bisa mencairkan suasana di kelas? Mungkin juga bisa. Bisa, Pak? Karena Oh kan bisa. Oh, iya. Mengekspresikan. Betul ya. Nanti kalian usul ke Bapak Ibu guru yang mengajar, diadakan ice breaking Pak, Bu, gitu. Tepuk boleh, main-main apa dulu boleh itu ya. Tuh, contoh itu. Oke. Terus untuk keluar kelas sendiri itu masalah tidak bagi kalian yang satu kelas. Satu anak keluar kelas sering banget. Keluar itu bermasalah tidak? Mengganggu kalian yang satu kelas tidak? Ada yang masalah. Masalahnya bagaimana Mas Giga? Kalau yang tentu guys Pak, yang satu izin keluar sampai kelas langsung nurun. Oh gitu. Wah, tambah lagi masalahnya malah. Oke gini, berarti nanti dengan satu anak keluar kelas itu malah menambah masalah yang lain ya. Solusinya piye gen anak keluar kelas tadi juga sering-sering keluar kelas atau jera? Oke. Kalau waktu istirahat mau ke kamar mandi ya segera ke kamar mandi. Betul. Kalau ngantuk cukup ke depan kelas aja kan belajar stafel. Rauf di situ enggak apa. Terus gini ya, mungkin saya beri masukan juga ya. Anak yang keluar kelas tadi supaya jerak atau malu atau mempunyai rasa sungkan harusnya misalnya apa membawa nama Bapak Ibu guru yang ada di kelas tadi, membawa namanya. Tadi kan ditanya, "Kowe kok metu, kamu keluar kelas, siapa yang ngajar?" Lah iki carane piye gen bocah mau Contoh dikasih apa? Mungkin ada ID card yang ID card guru ini. Jadi kayak gini Mas Dena. Misalnya izin Pak kamar mandi, pegang. Oke. Karena Pak guru juga tidak membawa, juga tidak bisa keluar dari kelas tersebut kan? Nah, dia membawa ID card saya.
ya, itu berarti dia membawa nama baik saya. Nanti dia juga pikir 2 kali kalau mau muter-muter, gitu ya? Iya. Oke. Tapi kan kadang kan nggih ada siswa yang nggak bertanggung jawab gitu loh Pak. Jadi kan siswanya keliling-keliling. Iya. Tapi dengan membawa ini kan otomatis anak mikir 2 kali. Iya, mungkin bisa lah. Oh, maksudnya seperti itu? Iya. Terima kasih. Oh, bagus masukannya. Nah, ini tadi kita sudah sepakati bahwa konseling kita adalah 1 jam pelajaran dan 40 menit ya 1 jam pelajaran kita. Tapi yang efektif adalah 30 menit. Oke. Dengan Adika tadi setuju nggak? Setuju. Kamu dengan membawa nama baik saya keluar-keluar itu malu tidak? Malu. Malu. Akhirnya punya tanggung jawab ya. Iya. Nah ini nyatanya itu harus menggunakan rasional, menggunakan realitanya ya. Harus menggunakan kenyataan anak yang sering keluar kelas dia sedikit mendapatkan pelajaran daripada anak-anak yang berada di kelas. Benar tidak? Jika satu anak tadi sering keluar kelas, yang lain itu memperhatikan baik guru atau berada di kelas pun, gitu ya. Contoh, anak yang berada di kelas itu seandainya tidak belajar di rumah, dia mendengar, dia pernah menerima ilmu dari bapak ibu guru. Ketika tes bisa mengerjakan. Anak yang keluar tidak mendapat, tidak bisa mengerjakan. Akhirnya nilainya jelek. Ini realitanya seperti itu. Iya toh? Terus responsibility, tanggung jawabnya. Anak yang sering keluar kelas itu mempunyai tanggung jawab tidak? Punya. Yang sering keluar kelas kok tidak punya tanggung jawab. Tugas pelajar adalah belajar. Iya atau tidak? Nah, seperti itu. Berarti bisa menggunakan kenyataannya, realitanya bisa digunakan. Anak yang sering keluar kelas akan ketinggalan pelajaran. Nek sing siji gak lulus otomatis teman juga nggak enak ya. Harusnya. Nah, berarti tanggung jawab satu kelas untuk mengingatkan Mas Dena, dan salah satunya biar dia punya tanggung jawab, dia harus membawa kartu atau diberi kartu oleh bapak ibu guru ketika izin. Itu cocok? Nah, cocok usul ning Pak Guru atau Bu Guru yang masuk di dalam kelas. Untuk memberi izin itu harus angel, apa jenis angel bahasa sulit, bahasa susah atau mempunyai aturan yang tegas ketika memberi izin. Terus untuk pelajaran supaya tidak ngantuk, tidak membosankan, kita apa tadi? Diberikan ice breaking atau permainan seperti itu. Atau kuis-kuis yang ada materi dan ada permainannya. Oke. Terima kasih. Bisa disimpulkan untuk ini, untuk konseling pada siang hari ini? Siapa? Coba Mas Gigah menyimpulkan hasil konseling kita ini. Ya untuk kedepannya semoga yang sering keluar kelas lah lebih perhatian ke pelajarannya, punya tanggung jawab. Betul, tanggung jawabnya. Betul. Jadi nggak seenaknya kesana kesini ganggu kelas yang lain. Betul. Untuk bapak ibu guru contoh. Bapak ibu guru memberikan permainan yang sedikit lah, menyenangkan murid-muridnya, walaupun hanya sedikit tapi sangat berarti ya. Terus untuk memberikan efek mempunyai tanggung jawab atau apa? Bukan jera ya, mempunyai rasa tanggung jawab dan apa, membawa nama baik bapak ibu guru apa? Anak yang keluar harus membawa kartu ya, seperti itu. Ya. Bisa? Bisa. Karena dikai ngono ki lega ora, Mas? Iya, lega. Lega ya. Nek sana guru disenendro agak mau ya. Seneng kuwi guru metu wae, izin wae kamar mandi wae, jajan wae ora ngerti gitu ya. Oke, kalau begitu bisa konseling kelompok pada siang hari ini sudah bisa kita tutup akhiri ya. Karena waktu juga sudah habis, ini sudah mau adzan duhur atau sudah mau istirahat sholat duhur. Oke. Coba kita tutup pertemuan atau konseling kita ini dengan berdoa. Coba dipimpin Mas Faya. Untuk mengakhiri kegiatan di siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih telah mengikuti konseling kelompok dengan bagus, telah membina, membangun dinamika kelompok yang baik ya, saling berinteraksi, saling memberikan masukan. Nah, ini walaupun
dari kelompok ini ada 6 anggota yang mempunyai masalah yang berbeda-beda, tapi kita menyelesaikan satu masalah dulu sesuai dengan waktu yang kita sepakati ya. Kita sepakati adalah 1 jam dan 30 menit yang benar-benar kita gunakan dengan baik. Terima kasih. Ya, kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.